Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibutuhkan bagi seseorang yang ingin menikah? Sebenarnya kalau seorang yang ingin menikah, yang dibutuhkan ya ada calon, ya, ada calon yang sudah menjadi pilihannya, dan itu tidak boleh ada paksaan, harus saling ridho. Calon itu mestinya sudah memiliki kesiapan, itu ya. Secara umum Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa tungkahul mar'ah li arba'in, ya, limaliha, li jamaliha, li hasabiha, walidiniha, fadfar bidzatid din. Bahwa seorang perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama adalah karena hartanya, karena kecantikannya, karena fisiknya, karena nasabnya atau keluarganya, kemudian yang terakhir karena agamanya. Tapi dikunci oleh Nabi, fadfar bidzatid din, taribat yadat. Maka peganglah karena faktor agama, disiapkan faktor agamanya, pasti kamu itu akan selamat. Nah, kalau dalam hadis itu dikatakan tungkahul mar'ah, bukan berarti di sini hanya perempuan. Sama, karena dalam perkawinan itu adalah zawaj, ya. Bahwa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya. Bahwa para laki-laki dan perempuan ini adalah sebagai pasangan, sebagai partner. Karena itu maka sama, pertimbangan apa bagi laki-laki pertimbangannya yang harus disiapkan juga sama, yaitu faktor spiritual. Namun kalau kita lihat dalam keluarga sakinah, kalau kita melihat ada 5 aspek dalam membangun keluarga sakinah, maka paling tidak ya ada 5 yang harus disiapkan. Yaitu apa? Yang pertama adalah spiritualitasnya, yang kedua faktor pendidikan, ketiga faktor kesehatan, keempat faktor ekonomi, dan yang kelima adalah faktor sosial. Nah, faktor spiritualitas, jelas ini adalah faktor keberagamaan. Karena agama, tauhid, iman itu adalah landasan dalam membangun rumah tangga. Maka suami istri yang memiliki spiritualitas yang tinggi, spiritualitas yang kuat, ya, iman yang kuat, maka dia akan bersandar kepada Allah semata dalam mengelola dan mengarungi kehidupan ini. Demikian juga rutinitas ibadahnya, suami istri sama-sama beribadah menghadap kepada Allah, ibadah mahdhah maksud saya, ibadah khusus, entah itu sholatnya, entah itu tilawah Al-Qur'annya, zikirnya, yang puasanya, bahkan nanti menyiapkan persiapan untuk pergi haji. Dan spiritualitas ini secara umum juga melandasi dari faktor-faktor yang lain. Karena apa? Karena aspek yang lain itu juga akan menjadi bernilai ibadah, ya, kalau itu memang dilandaskan, diniatkan semata-mata hanya karena Allah. Kemudian yang kedua adalah faktor pendidikan. Maka harus disiapkan, seorang suami istri harus memiliki ilmu apa saja, ya. Jadi dia harus berpendidikan. Kalau pada masa sekarang, ya paling tidak karena ada kewajiban belajar di Indonesia, maka paling tidak ya setelah lulus SMA. Karena setelah lulus SMA dia sudah usia 19 tahun, maka dia sudah dinilai, sudah usianya itu adalah sudah dewasa. Nah, syukur ya akan lebih baik bisa mengembangkan sampai ke pendidikan tinggi. Namun apabila karena satu dan lain hal belum bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, maka literasi itu juga harus terus dikembangkan. Membaca, menyiapkan ini juga harus disiapkan. Baik ilmu pengetahuan untuk kesiapan mengelola rumah tangga, maupun ilmu pengetahuan untuk menyiapkan diri, mengembangkan bakat, ya, mengembangkan profesi. Nanti akan bekerja sebagai apa sesuai dengan pilihannya, maka itu pasti adalah berdasarkan ilmu. Nah, kemudian itu kesiapan ilmu. Yang ketiga adalah kesiapan kesehatan. Nah, kesehatan termasuk di dalamnya adalah kesehatan fisik. Maka yang paling utama disiapkan apa?
yaitu bagi perempuan adalah kesehatan reproduksi, demikian juga bagi laki-laki, ya, karena suami istri adalah ini merupakan pasangan, ya. Yang kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat prima, sangat penting dalam kehidupan. Baik itu kesehatan suami istri ataupun nanti kesehatan di dalam keluarga. Sehingga memang perlu disiapkan pengetahuan dan tradisi, kebiasaan hidup sehat. Nah, itu pola makannya, ya, termasuk mungkin bagi suami menghindarkan diri untuk tidak merokok, ya. Ini kan kesiapan dalam nikah. Yang keempat apa? Yaitu kesiapan ekonomi. Tadi rusda salah satunya adalah quwwatul mal. Maka bagi orang yang mau menikah, yaitu satu keniscayaan. Kita harus menyiapkan diri secara ekonomis, berarti suami istri bekerja. Bagi perempuan juga mendapat penghargaan dari Nabi Muhammad SAW ketika dia bekerja, meskipun kewajiban nafkah itu bagi laki-laki. Yang terakhir adalah sosial, ya, kematangan sosial. Maka kematangan sosial bagi calon suami istri harus memiliki rasa sosial yang baik. Dia memiliki komunitas aktif dalam kehidupan masyarakat, karena keluarga adalah basis atau bagian kecil, ya, dari kehidupan masyarakat. Demikian, selamat menyiapkan, ya, menuju perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah. Nasrun minallah fatun qarib, babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.